Oke, apakah sudah terlihat, Dokter Reza? Sudah dong, Oke, baik. Suara saya jelas ya. jelas dong. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Dokter Reza, selaku moderator atas introduksinya. Ya, izinkan saya pada siang hari ini untuk sedikit menyampaikan dari sesuai arahan panitia mengenai topiknya terkait efusi perikard malignan atau pada keterkaitan dengan kasus cancer ya. Sebuah temuan klinis yang ternyata tidak jarang, apalagi pada teman-teman yang mungkin bekerja di layanan yang ada layanan kemoterapi atau layanan onkologinya. Saya rasa temuan ini kadang-kadang bisa terjadi dan membutuhkan tata laksana lebih lanjut ya, ketimbang sekedar observasi. Jadi mungkin saya ingin berbagi sedikit mengenai knowledge dan sedikit case yang mungkin kami temui. Baik, kami mulai. Jadi untuk hari ini overview-nya harapannya adalah kita memahami tentang judulnya sebenarnya perikarditis kalau tidak salah. Cuman ada beberapa terminologi di mana ada terkaitan, ada interchangeable antara perikarditis dengan pericardial effusion. Itu yang nanti kita coba dalami apakah keduanya ini adalah hal yang sama atau sesuatu yang berbeda, dan bagaimana sih khususnya kasus perikarditis atau efusi perikard ini pada kasus malignansi serta prinsip tata laksananya. Oke, jadi isu pertamanya adalah ini apakah perikarditis, apakah efusi perikard, apakah tamponat. Saya rasa ketiga terminologi ini harus dipahami dengan betul karena sedikit banyak ada perbedaan terapi atau prinsip manajemennya. Oke, jadi yang pertama adalah perikarditis. Jadi namanya sudah itis, jadi pasti inflamasi. Dan pada kasus cancer itu, inflamasi pasti terpicu karena cancer itu merupakan suatu, dalam tanda kutip, adalah sel yang foreign, ya, tidak foreign body, sesuatu yang asing yang akan dilawan oleh tubuh. Jadi pasti tubuh kita akan dalam kondisi proinflamasi. Dan inflamasi itu bisa terjadi di seluruh tubuh, dan apabila lokasi dari kanker itu berdekatan dengan jantung, khususnya perikardium, tentu akan memicu inflamasi yang lebih intens lagi, dan lekarnya bisa saja menghasilkan produksi cairan. Ya, akan jadi salah satu dampak dari efusi, dampak dari adanya cancer atau adanya cancer rongga torak tentu akan menyebabkan inflamasi daerah tersebut, dan salah satunya adalah inflamasi pada perikard. Nah, oleh karenanya, perikarditis pada prinsipnya, apabila kita menangani perikarditis tapi bukan pada cancer, prinsipnya adalah radang atau inflamasi pada lapisan perikard dengan atau tanpa efusi. Karena malah pada umumnya perikarditis itu dominan adalah nyeri dengan temuan-temuan penunjang lainnya seperti EKG, kemudian adanya mungkin MRI, imaging lainnya menandakan adanya radang pada perikard dengan efusi yang relatif minimal atau sedikit. Ketika dia sudah berlangsung agak lebih banyak, lebih lanjut, maka efusi itu kembali dominan. Jadi semacam kesinangannya justru bukan efusinya, tapi mungkin pain atau temuan lainnya. Meskipun kadang datang kepada lain apa tenaga kesehatan, itu sudah bukan fase yang paling awal gitu. Karena apalagi pada cancer pain yang sudah dijelaskan dokter Tiara sebelumnya, mungkin nyerinya akan sangat, yang sesuai teori nyeri perikardial, apa namanya, pleuritic pain dan lainnya, mungkin sudah enggak, sudah kalah dengan cancer pain ini. Jadi yang ketemu hanya setelah sudah lanjut. Kita sering di dunia, di negara berkembang atau negara maju itu sebenarnya sebagian besar tidak diketahui karena ada dua hal yang menyebabkan hal ini. Yang pertama, apapun penyebabnya, terapi memang dicari tahu pun tidak ketemu, susah. Dan oleh karenanya diasumsikan sebagian besar adalah etiologi virus. Gitu. Meskipun memang ada beberapa virus yang terbukti berkaitan seperti parvovirus, Epstein-Barr dan seterusnya, tapi umumnya mereka berhenti pada dugaan itu adalah sebuah virus. Jadi etiologi paling dasarnya agak susah. Di Indonesia sendiri sebagai negara berkembang, TB atau TB, perikarditis TB menjadi dominan, sangat-sangat dominan ya. Jadi dengan prevalensi yang mungkin data di kita belum ada di Indonesia, cuman
di literatur dikatakan banyak sekali, lebih dari 50% kasus efusi perikard di negara berkembang adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi umumnya kalau di negara maju mungkin kelainan-kelainan sifatnya autoimun, mungkin SLE, lupus, mungkin CKD, gagal ginjal kronik, cancer ya, dan ada hipotiroid segala macam. Itu mendominasi, sementara di kita lebih banyak infeksi yaitu TBC. Dan kita tahu pada dasarnya inflamasi dari layer-layer ini ada parietal dengan apa visceral, di mana umumnya harusnya ada cairan, boleh ada cairan tapi sedikit sekali, hanya sekitar 10-20 cc saja. Tapi ketika sudah nampak secara klinis biasanya sudah beberapa ratus cc ya. Gitu. Apalagi sudah kardiomegali biasanya sampai 300 lebih begitu. Jadi mulai ada pertimbangan untuk apakah kita ambil sampel spesimennya segala macam. Dan tergantung sumbernya bisa dari luar ya, infeksi misalkan bertetanggaan dengan misalkan paru, ada kanker paru, maka dia akan merambah dari luar ke dalam, atau seperti misalkan miokarditis, dan kadang miokarditis itu radang dari miokard bersama dengan perikard menjadi mioperikarditis, bisa menghasilkan adanya efusi radang dan menghasilkan efusi di situ. Misalkan pada satu contoh, misalkan pada demam rematik akut kadang bisa disertai dengan efusi perikard, atau miokarditis sendiri yang mungkin disebabkan mungkin pada saat zaman-zaman COVID kemarin ada miokarditis, kadang bisa ditemui pada ada dengan efusi. Tapi umumnya apabila dalam fase itis, fase awal, umumnya dia bersifat minimal efusinya gitu. Dan eh, banyak sekali patogennya, tapi umumnya adalah virus yang ditemukan ya adalah virus, dan kemudian TB untuk bakterial. Gitu. Ya. Nah, eh, patofisiologi dari perikarditis sendiri sebenarnya adalah rangkaian jalur inflamasi. Inflamasi itu sangat luas sekali. Cuman dengan berkembangnya ilmu pengetahuan kita bisa melakukan targeted terapi. Muncul banyak sekali terapi-terapi yang bersifat apa namanya antagonis dari reseptor eh, eh, kemokin. Kemokin suatu apa namanya suatu senyawa-senyawa yang promote inflamasi, yang menyebabkan inflamasi, seperti anakinra, rinolasep, ini bisa diberikan untuk menekan perikarditis, khususnya pada perikarditis yang sekali lagi tidak dijelas penyebabnya, bukan bakteri, bukan terkait dengan ACS, infak, bukan terkait dengan STEMI, bukan terkait dengan apa namanya TBC. Kita mungkin akan memberikan hal tersebut. Tapi pada umumnya pemberian terapi akan mengintervensi pada daerah sini, sudah lebih hilir ya, kolkisin, steroid, dan kadang-kadang aspirin dan NSAID. Jadi umumnya, dan ini obat-obat yang sangat tersedia di layanan tipe B, tipe C ya. 3-4 obat ini yang, sementara obat yang lebih spesifik ini mungkin ada di layanan yang lebih tinggi begitu. Jadi umumnya itu semua patogen atau semua etiologi akan bersifat proinflamasi, dan itu yang akan kita cut, akan kita intervensi menggunakan medical therapy. Oke. Nah, jadi manifestasi klinisnya apa saja? Awal datang, kalau memang dia datang pada kondisi akut, maka akan muncul perikarditis, di mana dominansinya adalah nyeri gitu ya, di mana dominasi adalah nyeri. Nanti di slide berikutnya akan kita lihat ada kriteria diagnosisnya sangat sederhana sekali untuk perikarditis akut. Jadi nyeri, perubahan EKG, temuan adanya cairan ya, kemudian adanya pemeriksaan fisik pericardial friction rate, itu sangat textbook sekali, cuman memang pada kenyataannya sangat sulit. Umumnya kita akan temui pasien dalam kondisi sudah efusi perikard yang cukup bermakna. Dan oleh karenanya klinisnya sudah bukan nyeri lagi, tapi klinis-klinis seperti sesak, napas tidak nyaman gitu. Pas di ronsen kardiomegali, dan kardiomegali ini tidak tidak kardiomegali seperti pasien hipertensi, tapi dia namanya water bottle shape. Batas ke jantung kanannya melebar, batas jantung kiri pun melebar gitu. Jadi seperti kendi ya. Itu sudah efusi perikard. Atau bahkan dengan gangguan hemodinamik gitu, di mana sudah ada hipotensi. Yang lagi menjadi rancu pada kondisi pasien kanker yang lanjut. Misalkan pasien sudah kakeksia, malnutrisi berat, tensi kadang-kadang sudah borderline dengan tanpa adanya efusi perikard. Apakah kemudian lantas kondisi ini disebut sebagai tamponat, sehingga butuh tata laksana yang lebih segera, itu menjadi tantangan tersendiri. Oke, jadi pada umumnya apabila memang ini ada sebuah perikarditis, dia akan resolve dalam 1 bulan.
dengan terapi. Apabila dia tanpa terapi dan dia sudah diterapi kemudian tidak membaik, maka dia akan masuk ke istilahnya dengan incesan, jadi lampu kuning ya. Karena di atas 3 bulan maka sudah termasuk kronis, dan ketika kronis itu masalahnya kemungkinan besar akan bertambah, yaitu di mana cairan yang tadinya sedikit pada fase akut kemudian akan menumpuk menjadi banyak dan kemudian akan menggumpal membentuk benang-benang fibrin yang akan dalam tanda kutip mencekik jantung sehingga masuk dalam kondisi namanya konstriktif perikarditis. Jadi jantung tidak bisa lagi mengembang diastolik dengan baik dan akhirnya menjatuh kondisi dalam kondisi yang namanya konstriktif perikarditis. Sejauh ini data menunjukkan bahwa dari kejadian perikarditis pertama, umumnya sekitar 20-30% akan jatuh ke recurrence kedua. Dan dari orang yang recurrence tersebut, hampir pasti 50%-nya akan berulang kembali, berlanjut terus sampai akhirnya jatuh kondisi konstriktif perikarditis. Dan sekali lagi, umumnya yang menyebabkan hal ini adalah bakterial, TBC, paling sering. Ya, yang kedua baru CA dengan autoimun. Yang lain, yang terakhir ada ranking terakhir yang menyebabkan konstriktif, jadi yang sudah kronis sekali itu biasanya yang viral. Jadi umumnya, meskipun tidak diketahui penyebabnya, itu dia bisa resolve sampai sebelum akhirnya jatuh ke kondisi kronis. Itulah mengapa kadang-kadang diagnostik akhirnya tidak selalu dicari sampai ketemu karena memang screening yang paling penting adalah apakah ini TBC, yang kedua dia pakai cancer dan autoimun. Apabila bukan tiga itu, kemungkinan besar dia prognosisnya akan lebih baik. Begitu. Nah, tentu untuk bisa memeriksa ini semua, tentu itu harus mengambil cairan dan oleh karena itu butuh tindakan. Nah, oleh karena itu kita akan membahas bagaimana memilih pasien yang sebaiknya kita agresif dan yang tidak. Oke. Nah, sekali lagi ingat prinsip dari karet tamponat adalah back triad, trias back, di mana di situ sudah ada gangguan hemodinamik, dia hipotensi, ya, JVP-nya meningkat karena darah nggak bisa masuk ke dalam jantung ya karena terkekang oleh cairan tamponade itu, dan yang terakhir adalah suara jantungnya hampir nggak kedengaran atau kayak jauh ya. Itu prinsipnya adalah cairan di rongga perikardnya sudah sedemikian banyak dan sehingga jantung pun terdesak. Intrapericardial pressure lebih tinggi dari intracardiac pressure gitu ya. Nanti saya ada beberapa contoh. Oke, untuk akut perikarditis itu sebenarnya syaratnya sangat sederhana, sangat mudah. Kalau ketemu 2 dari 4. Katakanlah chest pain selalu jadi pintu masuk kalau mau diagnosis dari perikarditis ya, katakan sudah ada 1. Nah, 2, 3, 4, yaitu poin kedua, ketiga, dan 4 ini adalah 3 kriteria yang kadang-kadang tidak bisa kita temui. Ya, paling sering bukannya pericardial rep, bukan ST lesion, tapi adalah efusi perikard. Maka tantangan terbesar adalah jatuh kepada dokter yang memeriksa apakah nyeri yang dia laporkan adalah sebelah ada efusinya. Tapi kalau iya, maka kita kata terlaksana sebagai perikarditis akut. Gitu. Jadi memang di sini sangat membutuhkan pengalaman dan sangat membutuhkan tajaman klinis dalam menggali anamnesis dan juga karakteristik dari temuan fisik dan penunjangnya. Meskipun memang sekarang di poin berikutnya dikatakan ada pemeriksaan tambahan di luar 4 kriteria tersebut, yaitu marker inflamasi, penunjang imaging yang lebih canggih seperti MRI ya. Jadi apakah efusi perikardnya adalah itis yang lagi akut sehingga kita perlu agresif memberikan pengobatan, misalkan kasih antiinflamasi yang kuat misalkan. Kadang-kadang kita perlu bantuan karena anamnesis dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan bedside saja kadang-kadang sulit untuk mengambil keputusan. Tapi kurang lebih sebenarnya cara untuk menegakkannya sesederhana ini. 2 dari 4 kriteria ini sudah bisa kita tegakkan akut perikarditis. Oke. Nah, lalu tentu kita akan melakukan pemeriksaan yang sangat basic sekali, EKG, ronsen. Dan ronsen sekali lagi saya sampaikan bahwa sebagai clue yang sangat membantu sekali karena jantungnya besar, tapi pas dilihat, oh sebenarnya bukan jantung yang besar, tapi dia dibungkus oleh cairan yang sangat banyak. Itu ya. Nah, oleh karena itu kita butuh petunjuk ya nanti ketika misalnya, oh ini sumbernya dari mana, radang dari perikard atau ada sumber air yang lain nih, kenapa bisa masuk dalam ruang perikard seperti ini, maka kita bisa menggunakan MRI. Meskipun memang ini pemeriksaan yang sophisticated, canggih, dan tidak semua tempat ada, tapi bila memang diperlukan bisa dirujuk untuk pemeriksaan ini. Karena biasanya yang dirujuk adalah pasien yang tidak hilang-hilang cairannya. Kalau hanya pertemuan pertama tentu kita dengan prinsipnya adalah hemodinamik stabil, klinis baik,
kita bisa berikan terapi penguatan dengan pemantauan berkala mingguan sampai beberapa bulan. Tapi kalau nggak hilang-hilang mungkin baru kita rujuk gitu ya. Dan satu fakta unik dari temuan perikarditis ini adalah tidak hanya cancer related perikarditis, jadi perikarditis akibat cancer, tapi perikarditis kadang mengindikasikan kemungkinan di masa yang akan datang pasien ini kemungkinan akan memiliki diagnosis cancer. Dalam 6 tahun ke depan, ini studi di Denmark ya, sebuah registri, pasien-pasien yang punya datang dengan diagnosis tegak perikarditis atau efusi perikard ternyata punya chance sekitar 11% di kemudian hari dalam 6 tahun mendapatkan diagnosis cancer. Meskipun memang paling sering tetap kanker paru ya. Cuman ini menunjukkan bahwa antara perikarditis adalah hilir dari masalah cancer atau perikarditis adalah asap dari cancer apinya gitu ya gitu. Jadi intinya adalah ketika kita menemukan baik secara kebetulan maupun kita memang mencurigai adanya perikardis, kita harus berpikir bahwa sekitar 11%, 10% itu jatuh dari 10 kemungkinan ada keterlibatan keganasan di sana. Oke. Nah, untuk EKG ini saya karena banyak rekan-rekan dari keperawatan dan dokter umum serta mungkin ada beberapa rekan-rekan dokter spesialis yang juga hadir, ingin sedikit menyampaikan bahwa ternyata EKG yang kita sering tahu bahwa oh perikardis ST elevasi di semua lead ya, tidak semua lead 12 lead ST elevasi semua dengan segmen PR-nya depresi yang paling kiri ini adalah fase awal. Fase awal dari sebuah akut perikarditis. Tapi ketika perikardis ini kemudian sudah berlanjut, ya yang saya bilang tadi sudah masuk fase incesan, mungkin dia nggak tertangani atau mungkin dia nggak ngeh ya, mungkin orang Indonesia itu masuk kuat-kuat ya, pain yang mungkin mild itu dianggap nggak ada apa-apa begitu ya. Dia datang mungkin udah stage 2, stage 3, EKG-nya udah nggak khas lagi. Kadang-kadang kita bilang, oh ini iskemi dan segala macam, itu ternyata bukan gitu ya. Dan yang paling terakhir adalah normalization of ECG. Jadi mungkin dia datang sudah dengan efusi perikard sudah kronis, sudah nggak ada lagi STT changes-nya, ya, tapi yang ada adalah namanya low voltage. Jadi karena sudah dibungkus oleh air, EKG-nya pada kecil-kecil semua karena listriknya nggak bisa kedetek. Begitu ya. Jadi apa namanya yang paling khas dari EKG ST elevasi adalah fase awal. Jadi dengan EKG normal jangan kita exclude perikarditis, apalagi just ada cairan efusinya. Begitu ya. Jadi ini saya reminder ini. Lalu yang berikutnya adalah teman-teman, terutama yang di layanan primer yang mungkin nggak ada dokter jantungnya atau dokter jantungnya jauh begitu ya harus rujuk kemana-mana. Ingat bahwa untuk mendeteksi cairan itu tidak harus echo. Saya nggak tahu apakah dari sekian banyak rumah sakit di Indonesia ini berapa persen yang kira-kira punya ultrasound portable atau ultrasound yang bisa mobile di sekitaran IGD boleh dipinjam. Karena eh, cukup dengan ultrasound apapun probe kita bisa mendeteksi ada cairan. Karena prinsipnya hanya mendeteksi ada atau tidak cairan. Mungkin untuk mendeteksi apakah ini sebuah tamponat atau apa, itu kita butuh sedikit pengukuran, oleh karena kita butuh echo. Tapi kalau untuk eyeballing, jadi untuk memastikan ini ada channel atau tidak, apapun probe-nya bisa. Dan memang kalau memang rekan-rekan sejawat itu bertugas di rumah sakit dengan layanan cancer atau kemoterapi, pasti dokter jantungnya sudah sering dikomunikasikan untuk memeriksa sebelum dan sesudah kemoterapi. Karena sekarang bidang kardio-onkologi ini semakin berkembang dan obat-obat cancer ternyata ditengarai banyak sekali berkaitan dengan disfungsi dari ventrikel kiri. Dan oleh karenanya dibutuhkan sebuah surveillance dari fungsi kardiak baik sebelum dan sesudah dan bagaimana kita menanggulanginya. Salah satunya adalah eko gitu. Eko sebelum dan sesudah dan beberapa bulan dan beberapa tahun setelahnya. Gitu. Jadi bisa deteksi. Jadi kadang-kadang bisa ketemuan by accident ketemu oh ada efusi perikard gitu. Nah, jadi umumnya eh, ya jadi kalau itu sih nggak jadi masalah karena dokter jantungnya udah lihat jadi dia bisa mendiagnose dan bisa memberikan arahan. Tapi kalau ketemunya di IGD atau di poli tapi nggak ada keterkaitan sekali itu apa ya seseknya kok aneh gitu ya ini kenapa pemeriksaan fisik kok nah, ultrasound bisa menjadi clue. Di sini ada beberapa contoh gambar ultrasound ya dari textbook. Em, yang pertama jelas ada cairan. Jadi teman-teman di sini jangan 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 terintimidasi dengan gambar ini teman-teman. Ini teman-teman bisa dapat gambar ini dengan probe curve ya. Kalau echo itu probe curve tapi kecil jadi mudah bisa lewat subsifoid itu bisa kelihatan sekali ya celahnya gampang. Tapi kalau nggak ada probe abdomen ya nggak apa-apa gitu. Ya istilahnya gitu. Jadi hanya untuk mendeteksi ada tidaknya cairan ya.
Memang mungkin teman-teman yang sudah pernah pelatihan seperti untuk trauma seperti FAST, Focus Assessment pada trauma, pasti harusnya bisa mendapatkan view-view seperti ini, angle seperti ini. Taruh di subxivoid, kita bisa lihat jantungnya seperti ini. Ya, ini di sini sebenarnya diambil dari sisi torakal, dari dada kiri, ya. Kita tempel di celah interkostal, kita bisa dapat window untuk masuk ke dalam jantung. Intinya adalah ini adalah sebuah jantung, ya, yang mana jantung di sini yang daerah anterior, kita ingat anatomi, anteriornya adalah ventrikel kanan. Jadi di sini adalah ventrikel kanan, yang mana ventrikel kanannya seperti terdesak, ya, di sini terdesak. Ventrikel terdesak ini sudah menandakan bahwa jangan-jangan tekanan di luar ventrikel kanan itu mendesak dia ke dalam. Dalam hal ini, celah hitam di sini tidak boleh ada. Ini adalah cairan. Jadi sebenarnya dengan alat ultrasound, kalau memang ada kecurigaan jantungnya besar banget gitu ya, pasien cancer, sesek tapi reals nggak ada, katakan demikian, ya sesek karena apa gitu? Apa karena pain, misalkan lung cancer, painnya yang bikin sesek atau gimana? Kalau misalkan ada, tempel aja, baik di daerah subxivoid, tempel, arahkan ke bagian atas, di interkostal, tempel. Teman-teman bisa puter ujung markernya diarahkan ke arah jam 11, ke arah jam 1. Nanti kita akan melihat beberapa view. Yang jelas akan lihat gambaran seperti ini. Dan harusnya tidak ada celah antara ventrikel kanan atau dinding jantung ini dengan perikard. Jadi ini adalah efusi perikard. Jadi dengan ultrasound apa saja, tidak harus eko, untuk mendeteksi adanya cairan sudah cukup. Karena kuantifikasi yang paling sederhana hanya mengukur jarak. Di atas 2 cm, maka itu kemungkinan besar adalah efusi perikard yang masif dan membutuhkan tata rasa lebih lanjut. Belum tamponade. Tamponade bisa ditegakkan secara klinis, apalagi sudah terjelas-jelas ada cairan. Hemodinamik terganggu, JVP naik, dibantu ultrasound ada ini, kemungkinan besar hemodinamik terganggu karena fusi perikard ini. Jadi sebenarnya dengan adanya data ultrasound, apapun jenis ultrasoundnya, bisa sangat mengarahkan kita, kalau memang klinisnya mendukung ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa jenis gambar, contoh gambar di mana ventrikel kanannya terdesak. Kita tahu tekanan di ventrikel kanan itu jauh lebih rendah ketimbang ventrikel kiri. Tensi kita 120/80, tekanan di ventrikel kanan itu paling hanya 10-15 mm merkuri. Jadi sangat mudah kolaps. Yang kolaps duluan adalah ventrikel kanan. Jadi itu yang kita lihat dulu. Meskipun dikatakan tidak selamanya temuan itu spesifik untuk tamponat, tapi kalau kita lihat secara klinis mengarah ke shock, dengan temuan seperti ini diagnosis kerja yang paling utama. Gitu ya. Selain ventrikel kanan, jangan lupa atrium kanan tekanan lebih rendah lagi. Jangan-jangan yang kolaps duluan itu atrium kanan, ya. Ini nggak begitu jelas, tapi atrium kanan harusnya lebih cembung ya. Ini terdesak ke dalam. Mungkin nanti ada videonya kita bisa lihat ya. Jadi dalam bidang kardio-onkologi, pemisahan imaging itu akan dikerjakan secara berkala dengan tujuan untuk memantau satu, fungsi jantung. Yang kedua, komplikasi yang terjadi baik secara di perikard maupun di miokard. Ya, perikard itu perikarditis, miokard itu berarti kardiomegali, fungsi jantung yang menurun, gagal jantung dan seterusnya. Dan pada beberapa kasus kadang-kadang terkait juga dengan penyakit jantung koroner, begitu ya. Nah, cuman yang rutin adalah dan paling bedside dan ekonomis ya adalah ekokardiografi, begitu ya. Jadi ini sudah suatu dalam beberapa tahun terakhir khususnya ya, panduan dari Eropa sudah mulai muncul mengenai kardioonkologi, ini menjadi atensi khusus dan pasien kanker semakin banyak. Gitu. Nah, mengapa malignansis? Jadi tadi kita patofisiologi sudah lihat ya, dia jalur inflamasinya sangat mudah terpicu apalagi dengan kanker. Nah, dari sisi patofisiologi yang klasik itu ada tambahan. Terapinya kanker sendiri juga memicu terjadinya inflamasi perikard, kemoterapi, radiasi, obat-obat yang sifatnya istilahnya ICI. Jadi se- sebuah antagonis reseptor yang untuk kemokin tadi itu banyak ya, ada doxorubicin dan segala macam itu semua bisa menyebabkan menghasilkan efusi perikard begitu. Memang obatnya nggak selalu ada, tapi kalau misalkan layanan itu ada di rumah sakit teman-teman, pasti sedikit banyak kasus ini mulai muncul gitu ya. Dan meskipun diagnosis tidak insidensi atau prevalensi tidak begitu jelas, tapi ternyata sekali lagi sekitar 10% pada kasus pada studi postmortem itu ada keterlibatan perikard pada kasus cancer, khususnya lung cancer atau CA paru. Jadi em,
salah satu diagnosis kerja atau diagnosis banding lah dalam menangani pasien khususnya dengan keluhan-keluhan di sekitaran dada atau sternal. Nah, ini ada sebuah meta-analisis, sebuah kumpulan data baru terakhir tahun 2024 ini dikatakan bahwa dia mengambil dari beberapa studi, dari sekian ratus studi itu yang dipilih, akhirnya dapat yang insya Allah mewakili hampir semua benua ya, US, Timur Tengah, Eropa, Asia. Rata-rata presentasinya adalah shortness of breath, jadi atau sesak. Ya, jadi ini dia ngumpulin semua case report, semua registrasi segala macam, dapatkan bahwa pasien yang datang dengan perikardis atau efusi perikard adalah short of breath keluhannya gitu. Berbeda dengan yang kita tahu tadi bahwa awalnya adalah perikardis akut adalah pain. Tapi memang di sini ada bias karena apa? Pasien yang datang dan di case report kan biasanya kan yang berat-berat ya. Tapi setidaknya menunjukkan bahwa apa? Kemungkinan besar pasien yang akan mengalami keterlibatan perikard itu biasanya sudah kasusnya agak berat. Dan 70%-nya itu tamponat. Jadi memang eh, klinis tamponat adalah klinis shock ya, di mana tensi turun dengan takikardi. Lalu mungkin pemeriksaan sederhana EKG bisa low voltage ya, misalkan. Jadi amplitude R-nya pendek-pendek. Yang ketiga, ronsennya kardiomegali, tapi kardiomegalinya sisi kanan dan kiri juga sama-sama melebar ya. Ya yang terakhir kita bantu ultrasound gitu ya. Lalu dari sekian banyak ini rata-rata diambil sekitar 1 liter ya. 700 sampai 1,5 liter. Lalu penyebab paling sering yang pertama adalah lung tumor. Nah, di sini makanya saya bilang ada sedikit bias di mana ada tidak hanya lung tumor tapi juga ada primary cardiac tumor. Cuman saya pastikan bahwa primary cardiac tumor yang menyebabkan fusi perikard jarang sekali karena mungkin sekitar 70-80%, 80% bahkan mungkin itu penyebab dari komposisi tumor itu adalah jinak atau myxoma. Karena kebetulan jaringan miokard itu jaringan yang jarang sudah sulit sekali membelah ya. Jadi kemungkinan chance untuk dia kansernya agak rendah ya. Dan cancer adanya massa di intrakardiak itu kalau di sisi kiri biasanya sih jinak. Kalau di sisi kanan kadang-kadang itu adalah ekstensi dari jaringan-jaringan organ-organ sekitar. Jadi tumor liver bisa merambat melalui IVC ke jantung, tumor paru bisa merambat ke jantung melalui vena cava superior. Jadi kadang-kadang di sisi kanan jantung kalau ada massa kemungkinan besar bukan dari jantungnya sendiri. Dan oleh karenanya biasanya primary cardiac tumor jarang menyebabkan malignansi yang sampai efusi dan seterusnya. Dan 2/3-nya metastase dan biasanya dari sejak diagnosis itu kedatangan efusi perikard sekitar 45 hari median untuk angka kematiannya. Jadi adanya efusi perikard menjadi perhatian khusus. Dan juga 45% datang dengan kardiomegali begitu. Dan rata-rata apa namanya cairannya dalam jumlah banyak. Jadi efusi perikard sekali lagi jadi masalah dan jadi isu yang sangat penting. Nah, bagaimana kita menanganinya? Tadi kita udah bahas bahwa dia sebenarnya awalnya sebuah proses inflamasi, tapi kalau inflamasi berarti medikamentosa selesai, tapi kalau sudah efusi berarti secara mekanik harus dikeluarkan, apalagi dia sudah mendesak. Nah, oleh karena itu ada sedikit panduan nih dari ESC, panduan lama 2015 belum ada perbaruan lagi, tapi konsep ini masih terus dipakai secara klinis hingga sekarang, di mana pada saat kita curiga perikarditis, dan perikarditis ini maksudnya bisa perikarditis bisa juga pericardial effusion, itu kita lihat faktor prognostiknya. Pertama, ada tanda-tanda infeksi yang kuat nggak? Demam, marker infeksinya tinggi sekali ya. Atau yang kedua, apakah mungkin pasien ini tamponat atau setidaknya efusi perikardnya masif sekali? Gitu. Yang terakhir, apakah pasien ini sudah kronis ya? Dan kronis itu maksudnya sudah diberikan obat masih nggak respon, diberikan obat nggak respon. Nah ini kita akan menganggapnya high risk. Yang terakhir adalah faktor risiko. Misalkan dia jelas-jelas mungkin dalam pengobatan imunosupresan, post transplant, atau mungkin dia ada post trauma, berarti hati-hati itu adalah darah. Penggunaan antikoagulan yang dosis tinggi juga hati-hati, berarti kemungkinan itu juga darah harus dipertimbangkan kemungkinan eh, darah kebocoran dari manapun masuk ke dalam perikard. Begitu. Nah, apabila ada satu saja di antara semua ini, maka kita akan men-treatnya sebagai high risk case dan kita harus agak sedikit agresif ya. Nah, khusus untuk jumlah volume, berarti di atas 2 cm kita pertimbangkan untuk sedot. Kita ambil. Ya, kita lihat di sini. Misalkan, apakah ada kecurigaan kanker? Tidak ada. Apakah ada peningkatan marker infeksi? Tidak ada. Apakah ada kecurigaan penyebab lain yang kita sudah bisa
ketahui? Tidak tahu. Tapi kalau itu semua tidak ada, tapi jumlahnya banyak, maka kita harus pertimbangkan untuk ambil. Jadi sebenarnya apapun penyebabnya, apabila banyak kita akan diagnostik. Mau dia kemudian diketahui akan karena cancer, dia darah semua, hemorrhagic fluid, apakah kemudian dia hanya serologis tapi dia banyak sekali dan di kultur ternyata TBC, atau mungkin ternyata di bakteri, purulan, dan kalau banyak ambil gitu. Dan oleh karenanya berarti kita memang mau nggak mau butuh ultrasound tadi, karena ultrasound pun bisa mengukur paling tidak jarak-jaraknya. Secara jumlah penting, secara teknikal juga penting. Seberapa dalam kita tusuk itu jarum ke arah jantung. Karena kan kalau 2 cm space cukup besar untuk kita masukin jarum. Tapi kalau hanya 5 mili, 1 cm, itu baik secara jumlah gray area, secara teknis juga resiko tinggi karena apa? Mungkin jarum kita justru bisa menusuk miokard itu sendiri gitu. Jadi di atas 2 cm dipertimbangkan untuk diambil untuk diagnostik dan juga untuk terapeutik apalagi tamponat ya. Di sini kita bisa lihat beberapa klasifikasi efusi perikard baik dari segi onset, jumlah dan juga distribusinya. Umumnya yang sudah di atas 2 cm itu akan bersifat sirkumferensial, jadi sekeliling jantung. Nah, itu yang beresiko ya. Nah, kalau untuk malignan PI bagaimana? Jadi tadi kan itu sebenarnya panduan untuk perikardis pada umumnya. Kalau yang pada kasus malignan atau cancer bagaimana? Prinsipnya adalah kalau dia ada gangguan hemodinamik agresif, kemungkinan besar itu sumbernya. Kita sedot ya, berikan steroid dan dipasang kateter pigtail ya, jadi semacam kateter kita akan tinggalkan di sana, sedot secara berkala. Kita mengevaluasi apakah kita perlu sedot di sehari bisa 2 kali, 3 kali, atau bahkan 4 kali tergantung produksinya. Dan bila sudah sangat kronis sekali, seperti kayak efusi pleura kronis, maka kita akan perikardiektomi. Kita ambil perikardnya, gitu ya. Tapi itu memang operasi besar ya. Jadi supaya dia nggak konstriktif perikarditis, begitu ya. Tidak, jantung tidak kemudian secara kronis nanti dia seperti terjepit begitu ya. Kalau misalkan kebetulan secara tidak sengaja ketahuan, oh waktu pemeriksaan rutin pasca kemo, kok ada efusi, maka pertimbangkan itu adalah kardiotoksisiti dari obat-obat kemo sebelumnya, begitu ya. Kemudian pertimbangan pemberian obat yang first line seperti colchicine, ya seperti NSAID ya, untuk menekan produksi. Umumnya responsif ya. Tapi kalau ternyata tidak responsif, 1-2 minggu kemudian masih ada cairan, bulan depan masih ada, cenderung tidak berkurang atau makan bertambah, berarti kita harus pemeriksaan lanjutan. Apa penyebabnya? Sitologi kah? Kultur kah? Ya mungkin ternyata dia bersamaan juga ada infeksi TB dan seterusnya. Jadi prinsipnya adalah efusi perikard ini umumnya kalau masih sedikit tidak bergejala, jadi ketahuannya by accident. Nah, jadi makanya ketika sudah bergejala, umumnya sudah besar sekali sehingga harus agak lebih agresif. Nah, di sini panduan ini cukup membantu kita ya, bahwa sekali lagi karena tadi awal-awal ketemunya mungkin cuman kebetulan, ada namanya first level. Jadi di mana semua kasus sebaiknya rutin diperiksakan ini. Marker infeksi, fungsi ginjal, kemudian apakah ada itis ya, jadi radang, cek troponin, mioperikarditis takutnya, misalkan klinisnya mengarah ke sana, EKG, echo, ronsen, pemeriksaan basic. Tapi kalau itu berulang-ulang masih tidak ketemu atau tidak ada perbaikan, maka next yang saya bilang tadi, maka kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan seperti MRI. Meskipun sedikit, kalau memang tidak ada cara lain untuk menegakkan diagnosis, mungkin apa boleh buat harus disedot. Nah, itu mungkin secara teknis harus tindakan elektif, harus hati-hati ya. Jangan sampai melukai jantung malah jadi tamponat ya. Lalu ingat sekali lagi, kalau memang dia large pericardial effusion harus disedot untuk dievaluasi. Ya, apalagi kalau kita curiga penyebabnya adalah bakteri, TB, atau CA. Ya, gitu. Dan ini beberapa pemeriksaan yang mungkin kita bisa lakukan. Ya, sitologi, mikrobiologi, atau PCR TB. Jadi sekarang kita sudah mulai banyak ya. Nah, jadi ini adalah beberapa obat yang rutin digunakan, adalah 3 teratas ya, aspirin, ibuprofen, dan colchicine, dan juga steroid. Cuman ingat perikarditis itu ada banyak macamnya ya, ada yang terkait cancer, ada yang terkait penyakit lain, dan umumnya yang rutin dikasih adalah colchicine. Steroid kalau pada ACS biasanya kita hindari karena wound healingnya jadi lama ya. Jadi ini perikarditis, kalau masih berlanjut ya mungkin kita pertimbangkan tetap masih sama, ambil cairannya kemudian kita kasih terapi lagi ya, colchicine, prednisone, dan seterusnya. Oke.
Ya, ada beberapa kasus, cuman mungkin mohon maaf saya belum menemukan kasus yang dari CA, tapi saya mau memberikan contoh ultrasoundnya aja ya. Mungkin teman-teman yang belum pernah ketemu, ini pasien laki-laki 44 tahun, dia datang nyeri ulu hati, ya faktor risiko jantungnya ada kolesterol, dislipid, dan smoker, bilang katanya pingsan di kamar mandi. EKG seperti ini, kalau diperhatikan sebenarnya ini dia serial kok kayaknya ada T inversi ya di inferior, tapi kan nggak spesifik ya di inferior nih. Oke, pas kita ronsen, ronsennya besar jantungnya, seperti saya bilang nih, apexnya sudah ke pojok, batas jantung kanan juga sedikit melebar, sudah lebih dari sepertiga hemitoraks, jadi kita harus sudah mulai berpikir DD-nya nih kok agak beda ya, jantungnya besar banget. Pas di ultrasound ternyata air semua ya. Ini kita, nah teman-teman coba bisa lihat di sini, tidak perlu pengukuran, eyeballing sudah bisa mengarahkan kita ke diagnosis tamponade ya. Ventrikul kanannya mulai melekuk-lekuk ya, terdesak ya, ini cairan semua hampir 3 cm 4 cm. Nah, ini kasus ini ternyata kemungkinan adalah adanya ruptur dari ventrikel kiri, darah jadi ini. Dan kita bisa lihat di sini ada seperti jelly ya di sini yang lebih eko kontrasnya lebih tinggi, lebih putih seperti jaringan lunak, itu kemungkinan besar adalah blood clot. Kalau misalnya ini adalah sebuah cairan murni, umumnya dia tidak ada bayangan seperti itu. Ya, akhirnya kita putuskan untuk kita sedot. Ini adalah darah semua ya. Eh, Sedotan pertama, tarikan pertama 600 cc, dalam 5 hari kita dapat hampir 2 liter. Dan ini adalah setelah tarikan pertama masih banyak ya. Oke, HB HB fluid ini cairan yang kita tarik itu 16. Jadi ini darah ya, ini darah. Kemudiannya keterlibatannya. Nah, tadi atrium kanannya kita bisa lihat ini agak melekuk sedikit. Nah, ini seperti menekuk ke dalam sini ya. Masih ada. Jadi masih terus ditarik melalui pigtail nih. Yang biru ini adalah pigtail yang masuk ke dalam rongga perikard. Selama 5 hari akhirnya dilepas. Alhamdulillah. Pasiennya baik sekarang. Nah, di video berikutnya kita bisa lihat ini adalah ventrikel kiri. Dan ini yang seperti benjolan balon ini nggak boleh ada. Ini adalah sidoaneurism. Kita bisa lihat ada jet ya, ada jet keluar dari sini. Ini kemungkinan besar adalah pintu masuk dari darahnya tadi gitu. Ya, jadi kemungkinan besar adalah free wall rupture ya terkait dengan ACS. Jadi apapun penyebabnya, gambarannya sama kurang lebih kayak begitu ya. Kasus kedua, kasus lama sekali sebenarnya, zaman saya dulu dokter umum masih ada videonya ya. Ini pasien perempuan ya, masih muda, sekitar 30-an tahun. Ini yang saya bilang, ini probe-nya adalah probe abdomen ya. Ini adalah probe abdomen, bukan eko ya. Pada saat itu saya belum sekolah, jadi itu bukan eko. Tapi kita pasien sesek, ortopnu, tidak bisa rebahan, tapi tidak ada rails ya. Jadi pas kita periksa ternyata cairan semua. Akhirnya pasien di refer ya, pasien di refer. Pasien kurus ya. Yang berikutnya ini adalah pasien laki-laki ya, udah agak tua, 60 tahun, sesek, rails ada, kita periksa, loh kok air semua gitu ya. Kita bisa lihat di sini jelas banget ya di sini. Di bagian kiri bawah ini atrium kanannya mulai terdesak ke dalam ya. Nah, ini yang kita sebut RA collapse ya, RA collapse. Yang tadi RV collapse. Jadi hati-hati, ini udah mulai tampulet. Tapi ternyata setelah diperiksa, pasien ini ternyata hipotiroid ya. TSH-nya sangat rendah dan ada kesan seperti puffy ya, seperti di mata ini seperti tebal gitu ya, bawah, seperti di kantong mata gitu ya. Pasien kemudian diterapi dengan suplemen tiroid ya. Ya, alhamdulillah klinis perbaikan, pasien akhirnya pulang tanpa kita sedot. Ya, hemodinamik terkendali, evaluasi di poliklinik, cairan mulai berkurang meskipun masih ada. Jadi 3 kasus ini meskipun bukan terkait cancer, tapi pendekatannya kurang lebih seperti itu. Di mana kalau dia mengganggu hemodinamik agresif, apabila tidak mengganggu hemodinamik, telusuri. Apabila kita masih belum tahu penyebabnya, maka kita harus ambil cairannya. Gitu. Jadi per kasus ini karena kemungkinan besar karena hipotiroid kita kasih terapi. Cuman memang ini jadi trial ya, trial dan error. Jadi mungkin itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan bahwa pericardial effusion terutama yang malignan atau terkait cancer itu sangat jarang. Sangat sering, maaf, sangat sering ketimbang perikarditis ya, karena umumnya fase perikarditis itu suka kelewat ya. Dan umumnya kalau dia masih mild, cairan masih sedikit, dengan medical therapy itu selesai gitu ya, bersama juga dan penanganan kansernya. Nah, kalau dia masif atau tebal sekali cairannya banyak, apa boleh harus invasif, karena kalau nggak dapat kita etiologinya, hemodinamik terganggu. Nah, dan poin terakhir adalah
Kadang-kadang belum ketahuan kansernya, tapi kalau tiba-tiba dia efusi perikard, hati-hati. Ada kemungkinan, meskipun masih lama, tapi kita harus take notes bahwa pasien ini pernah perikardial effusion. Pastikan pasien neng akan hal itu dan disampaikan ke dokter apabila ada keluhan apa sesuatu di kemudian hari. Jadi eh, tidak hanya dia sebagai komplikasi, dia juga sebagai alarm dalam tanda kutip ya, sebagai asap untuk menandakan apinya di kemudian hari. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.